diam aja. Badan kurus, lusuh kan. Mikul nenteng barang, tentengan banyak. Teman-teman, di proses-proses sedang susah, nangis, hujan lebat kayak gini, turun doa. Ya Allah, sebagaimana kau turunkan air yang banyak, turunkan rezeki yang banyak. Aku pengen kurban yang terbaik, gitu. Jangan ngeluh. Ini saya tengok banyak yang ngeluh. Ngeluhnya di Instagram, ngeluhnya di Facebook. Mana Mark Zuckerberg ngabulkan doa ente? Enak? Iya. Justru haters, orang yang benci sama antum, bersyukur dengan keluhan antum di Facebook, di Instagram itu. Nyaman, mampus kos kalian katanya gitu. Dia nunggu antum susah, dia nunggu antum bangkrut, dia nunggu antum bentrok rumah tangga, cerai. Kadang istri suka ngupload, nyindir suami di status Instagram. Yang mantan nih, yang dulu nih, nengok, cepatlah kita cerai, kutunggu jandamu memang, katanya itu. Apa nih ngomong janda jadi bunyi nih? Ada yang suka dengan kesusahan kita. Ayat Quran udah saya bahas kemarin. Sudah berapa yuk? 100 ribu. Karena 100 ribunya tak ada, 10 ribu dulu. Enak aja. Itu yang di sini belum, yang sini belum, yang depan belum. Kita nih orang ada Allah, ada Rasulnya. Nah, saya kasih bonus malah 110 ribu. Nah, dah. Nih ada gambar perempuan berjoget sama berjoget semuanya. Kalau 50 ribu pakai kipas lah dia. Jangan kasih yang 2.000 atau yang 1.000. Kalau yang 2.000 dikasih piring. Nah, salah antum dilempar piring. Pernah nengok ada 2.000? Siapa ada 2.000? Coba tengok. Buka 2.000, coba tengok. Ada enggak 2.000 di dompetnya? Tengok 2.000, tengok 2.000. Ada enggak? Gambar apa? Tari piring. Kalau antum sering-sering ngasih istri 2.000, antum siap-siap dilempar. Kalau antum kasih duit 1.000, apa gambar belakangnya? Pakai parang. Nah, itu simbol tuh. Tapi kalau antum kasih yang 50.000, 100.000, kipas-kipas dia 50.000. Dah, hadiah untuk Bang Jerry, surat 3 ayat 120. Buka. Ini belum habis kita bahas. Sebentar. Sebelum pindah ke 120, lihat dulu ini, kita selesaikan dulu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi lalu percaya dengan apa yang Allah berikan itu dengan balasan yang sempurna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalannya menuju kemudahan. Ada memang sekali letak joran, langsung disambar ikan. Sekali dapat langsung ikan besar. Rupanya ikan dari tambak orang lepas. Atau mancing tambak orang. Bawa belur ente. Nah, ini tidak mancing di tambak orang, mancing di luar. Dapat. Niatnya memang untuk makan seorang. Dapatlah lauk, hematlah 10.000, hematlah 20.000. Episode susah itu penting kawan-kawan. Episode susah itu penting supaya jadi manusia gitu. Tapi jangan nggak susah terus. Bertahun-tahun susah tak ada perubahan, malas berarti. Kata orang Sambas tidak pakai. Nah, PK kau ya sih. Pagi ke ome, ambil upahan ke, napas ke. Pagi senun. Tahalle. Oh, lu udah. Do you understand? What is the meaning of tahalle? Ayah udah pakai kopiah Sambas, harus paham bahasa Sambas ya. Tahalle itu bahasa Inggrisnya no go. Kata orang Sambas no go. No go, what is the meaning of no go? No itu tidak, go itu pergi. No go artinya tidak pergi kemana-mana. Bahasa Inggris, bahasa Sambas tuh.
Mana kau ya? Nonggo, nah, nonggo tuh artinya duduk-duduk di sini ya, nggak kemana-mana. Nongkrong. Bahasa Sambasnya nonggo. Tahalle. Itu bahasa zaman gek mare. Dah sean dah. Jarang dengar tahalle. Jadi beriman, ya kan? Akto, wattaqo, wasaddaqo bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Karena pas bahas al-lail, enggak apalah kita bahas sekalian. Wa amma man bakhila wastagna, siapa yang pelit, bakhil, kedekot, cap garam tuku, enggak mau ngasih, enggak mau kurban, enggak mau juga. Ini saya cerita yang enggak mau kurban yang punya duit ya. Kalau memang enggak memungkinkan, ya mau diapakan gitu. Allah tahu kok kita tak punya duit tapi pengen kurban. Tapi teman-teman, Allah juga tahu kita masih punya barang-barang bagus, masih punya barang-barang mahal. Ya tidak ada salahnya untuk pre-love ke, jual ke, atau apa ke. Ya kan? Tapi jangan juga sampai jual ginjal untuk kurban itu terlalu lebay ya. Udah? Wa amma man bakhila wastagna, orang yang pelit, kedekut, bakhil. Apa definisi pelit? Dia tidak ingin hartanya dinikmati oleh orang lain. Itu namanya pelit. Kalau dia tidak ingin hartanya dinikmati oleh dirinya sendiri, syuh. Ada dua. Ada al-bukhlu. Udah kita bahas kemarin kan ya? Ada al-bukhlu. Kalau al-bukhlu itu dia tidak ingin rezekinya dinikmati orang lain. Astagfirullah. Dia tidak ingin rezeki dinikmati orang lain. Beda dengan asyuh. Alif lam sya ha. Asyuhu. Syuh ini adalah dia tidak ingin rezekinya dinikmati dia sendiri. Bang, mana duit abang yang banyak tuh? Aku simpan di bawah bantal. Abang pakai apa? Aku jalan kaki ya, biar hemat. Mobil abang aku bungkus dari awal. Tak pernah dipakai bang. Ada. Biar orang tahu ya aku punya mobil, bisa beli mobil. Terus abang ini pakai apa? Aku numpang mobil tetangga, kata dia. Ini namanya show. Saja gila. Antum mungkin ketawa. Ada orang kayak gini nih. Ada. Aku numpang mobil koyak ya, kata dia. Ngapa tak pakai mobil kos orang? Sayang bensinnya, kata dia. Baru aku isi kemarin. La ilaha illallah. Udah ya? Syuh. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Kata-kata wa kadzdzaba bil husna ini kalau bahasa Indonesianya gini. Kau tuh kurban-kurban belum tentu gak dibalas. Lagi susah nih, kau simpanlah duit kau tuh. Pandai-pandai membuat perencanaan keuangan, finansial. Finance sudah dapat, sialnya yang ada. Financial planning. Ini kita nggak tahu pandemi ini akan sampai kapan begini. Pokoknya setan kan pintar betul ngomongnya. Setan. Financial planning. Finance tak dapat, tinggal sialnya. Yang ahli manajemen langsung tersinggung dia. Habis kami diporak-porandakan seperti itu. Syuh itu ada ustaz tuh dia rela naik angkot, mobilnya tak mau kehujanan. Yang lebih lucu lagi, payungnya ditapukkan dalam bajunya, dia hujan-hujanan supaya payungnya tak kena hujan. Itu cerdas luar biasa. Kalau ketemu minta foto kita dokumentasikan orang kayak gitu tuh. Rusak ketemu tuh mungkin dia 100 tahun sekali ya muncul orang kayak gitu. Lauk ikan asin, udah makan nasi, lauk ikan asin, nggak digigit, dijilat ya ikan asinnya. Ada rasa asin sedikit, udah makan. Besok simpan lagi, besok lauk itu lagi.
Ada yang keruk-keruk ketawa atau gara-gara finansial. Finance-nya tak dapat, tinggal siar. Financial planning. Finance-nya tak ada. Oh, alhamdulillah. Oh, banyak yang baru dengar. Oh, ini komennya terlambat nih ya. Masya Allah, banyak rupanya. Saya tak nengok. Adalah. Itulah dia pokoknya. Jadi teman-teman, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Dia tidak percaya dengan balasan Allah, tidak percaya janji Allah. Ya kan? Pengen kurban tapi belum akikah. Ingat, kurban dengan akikah itu beda konsep. Kurban itu kita sama Allah. Kalau akikah itu kewajibannya orang tua. Orang tua yang wajib mengakikahkan anaknya. Tapi kalau memang kita menganggap orang tua kita tak mampu, atau mungkin orang tua kita sudah meninggal dan kita belum diakikahkan, ya kan? Gimana Ustaz? Saran saya, dahulukan kurban, karena akikah bisa di bulan lain. Tapi kalau antum akikah di bulan lain, jangan minta di ayun, sama jangan minta syukur rambut. Sampai akikah tuh, yo Bang Sam ya, tang diayun dia minta diayun. Paham dah antum diayun? Kalau orang di akikah itu kan biasanya ada yang diayun. Nah, jangan nak minta gendong Bang Sam. Ya Allah besarnya katanya. Bertuah lalu gitu. Antum akikah jangan macam budak kecil, maksud saya. Kan ada tuh kalau orang kan di akikah kan diayun-ayun, ya kan? Kasih pita-pita. Nah, antum boleh nak akikahkan diri seorang? Boleh. Karena kondisi orang tua ndak mampu kan? Nah, antum akikahkan diri sendiri. Tapi saran saya nanti setelah kurban, setelah Dzulhijjah, karena Dzulhijjah ini momentumnya penting. Karena jamaah kita ini pertanyaan tuh, apa hukumnya? Boleh enggak? Gitu-gitu tuh. Kalau bicara boleh, ya boleh. Boleh enggak saya akikahkan istri saya? Boleh. Tapi jangan digendong nanti, kasihan yang nengok gitu loh. Pak, tolong guntingkan rambut Pak. Jangan. Ambung enggak nih? Nah, kalau kayak Bang Fahmi misalnya mau gendong Mami Emi, masih kecil, masih bisa lah. Ya. Jangan minta diayun gitu ya. Kalau masih pakai pokok telur gitu masih oke lah gitu ya. Yang agak asyik gile aku mikirkannya ya, yang minta ayun. Nah, janganlah. Sedang-sedang, sadongnya weh. Sedangkan. Mun orang yang berutang gimana Ustaz? Nah, kalau berutang gimana? Bayar dulu utangnya, dahulukan. Utangnya 20 miliar Ustaz. Adalah kurban dulu. Ya. Ini udahlah berutang, utangnya 1 juta. Terus kurban 3 juta. Utang tak dibayar, kurban dikerjakan. Habis itu instastory, "Hai guys, aku sudah kurban." Nah, itu bikin sakit hati orang. Ustaz, ngapa bergurau-gurau Ustaz? Ngapa sampai begaya-begaya? Oh, ini Ustaz, saya tahu yang nonton ini ada yang sedang isoman. Ada Batman, ada Superman, ada isoman. Manusia yang serba iso. Isoman. Biar ngapa? Biar senyum, biar senang, biar bahagia. Siapa tahu dia mungkin suntuk di kasur tuh kan. Bosan rasanya dalam rumah kan. Ya kan? Kasur, dapur, sumur, kamar ya kan. Itu terus dibolak-balik kan. Nah, dengarkan SMK minimal pagi ini apa? Senang, diketawa-ketawa seorang. Asal jangan ada yang ngintip dia ya. Ngapa abang aku tuh dalam kamar tawa-tawa seorang, oh nonton SMK gitu. Sengaja SMK ini saya macam-macam lah, ada gak ngegasnya, ada gak gurau-guraunya. Saya tahu abang-abang kakak kan gak semuanya sedang dalam kondisi baik-baik. Mungkin ada yang sedang sedih, ada saudaranya yang meninggal, ya kan? Ada saudaranya yang baru masuk rumah sakit, ya kan?
hati sedang sedih. Nah ya, mas minimal sedang isoman itu adalah imunitas yang naik, ya kan? Ketawa, senyum, oh merasa tidak seorang, nah kan gitu, merasa tidak sendirian, nah gitulah kira-kira ya. Nah ini Ustadz, saya juga lagi isolasi mandiri, jadi senang ketawa seorang, hati-hati ya. Hati-hati, nanti orang orang kira apa? Kalau pindah isolasinya gitu. Isolasinya pindah di sini. Ya gitu ya. Jadi kurban dulu, usahakan kurban dulu. Nanti setelah itu baru akikah. Boleh. Ustadz, kurban tuh orang yang udah meninggal, hitungannya sedekah. Hitungannya sedekah. Oh nih, kami nonton SMK di halaman rumah Ustadz, Masya Allah. Tetangga ketawa nengokkan kami katanya, ya macam camping ya gitu. Potong, gorengkan pisang ya, rebuskan singkong. Hidup bahagia insya Allah, mulia dunia akhirat. Sekeluarga dapat pahala, sekeluarga dapat ilmu gitu. Jadi kita bahagia, senang, minta sama Allah. Kan kita punya Allah. Kita punya Allah. Dapat ilmu, dapat gak bergurau-guraunya, tidak apa-apa. Saya sengaja kemasnya santai ya. Dah. Sekarang Allah bilang apa? Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Apa artinya fasanuyassiruhu lil usra? Kami akan mudahkan jalannya menuju jalan yang sulit. Nah inilah yang kadang-kadang orang tidak paham. Jadi siapa yang pelit jalannya sulit. Coba diulang. Yang keras. Siapa yang pelit jalannya sulit. Bikin kaos kalau ada. Kalau tidak jadi kaosnya, bikin kaos dalam ya. Begitu buka, siapa yang pelit jalannya sulit, tutup lagi. Siapa tahu jalan store mau bikin produk kaos dalam kan. Jadi begitu berenang tuh baru dapat tulisan, siapa yang pelit jalannya sulit, tutup lagi. Itu rumus dari Allah, bukan dari Luqman. Jadi kalau orang pelit jalannya sulit, pasti itu teman-teman, SOP udah. Ya ulang. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan jalannya menuju kesulitan. Coba, dimudahkan tapi menuju tempat yang sulit. Begitu lewat, nyalip dari kanan, nabrak trotoar, masuk parit, patah motornya, patahan motor masuk ke kaki, masuk dalam tulang, tulangnya remuk, remuknya pecah, nempel di daging. Itu namanya fasanuyassiruhu lil usra. Pernah nengok video-video yang orang selamat dari kecelakaan, nyelip di bawah ban, antara ban lepas. Itu fasanuyassiruhu lil yusra. Allah lepaskan, Allah kasih kemudahan. Tapi ada yang dimudahkan Allah menuju kesulitan. Bisa Ustaz? Amat sangat terlalu mudah dan bisa. Kecil bagi Allah. Udah? Jelas ya? Jadi teman-teman, balik lagi ke ayat terakhir. Masya Allah. Ini ada yang dari Madinah juga, Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, siapa yang pelit jalannya sulit? Coba bilang. Siapa yang pelit jalannya sulit?
Jadi kalau dia pelit, jalannya sulit. Mudah-mudahan teman-teman kita dijauhkan dari sifat pelit ini. Nah, sekarang balikkan lagi ke ayat yang pertama. Ayo, surah berapa? An-Nisa ayat 28. Balikkan lagi ke awal. Ayo, buka awal. Apa bunyinya? Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Apa itu yuridullahu an yukhaffifa ankum? Allah berkenan memberikan kemudahan bagi antum, bagi kita semuanya. Tapi manusia suka ngambil jalan yang sulit. Apa jalan yang sulit? Pelit. Padahal Allah sudah bilang Allah mau kasih jalan yang mudah. Nyambung enggak? Oke? Teman-teman, siapa sih yang tidak mengeluh atau tidak merasakan dampak dari corona ini? Siapa? Semua merasakan. Ya kan? Yang pengusaha terpaksa tutup tokonya, banyak orang-orang dipecat, banyak juga yang tidak sampai hati memecat karyawannya. Berpikir para owner bisnis ini, kasihan Ustadz, karyawan saya kalau dipecat, tapi gimana operasionalnya tidak nutup Ustadz. Tapi saya juga pengen sampaikan kepada teman-teman pengusaha alat-alat kesehatan dan lain-lain, oknum ya, sekali lagi oknum, jangan sampai antum jadikan ini sebagai momen dan ajang bisnis. Dunia akhirat haram duit itu. Antum memanfaatkan momentum, sekali lagi oknum, sengaja bermain di dalam kesempatan ini. Dunia akhirat itu. Antum selamat di dunia, nanti di padang mahsyar. Nauzubillah min dzalik. Nih yang kerja di mall, ya kan? Yang masak, yang chef, yang buka restoran, sedih. Siapa yang nggak sedih? Maka saya di SMK ini merasakan, kan sambil jalan tuh saya sambil nengok kakak-kakak yang biasa jualan es buah atau apa tuh ramai, biasa pelanggannya kan, ini terdiam duduk, udah putus asa dah. Itu sedih rasanya. Saya tuh merasakan, tahu rasanya susah cari duit, tahu betul saya. Ada suami-suami yang, mohon maaf ya, hujan-hujan kan, pakai baju ojek gitu, berteduh di balik toko, handphonenya tuh dilapis pakai plastik, bukan casing itu, bukan casing apa? Casing yang benar untuk berenang tuh bukan, plastik tuh, plastik untuk bungkus es tuh. Saya nengok handphonenya udah retak-retak, dibungkus pakai plastik supaya menghindarkan hujan. Duduk di masjid. Saya tadi malam nengok orang begitu tuh, rasa kayak nengok saya berapa tahun yang lalu. Alah, itulah aku dulu. Saya mau negur, takut kan? Siapa tahu dia sedang berpura-pura kan? Pura-pura jadi orang miskin gitu, lagi ngeprank bikin konten. Tapi saya merasakan, teman-teman, episode itu saya rasakan, saya tahu betul rasanya. Lapar ya kan? Mau balik malu, tak balik rindu. Ya kan? Ada kan yang kayak gitu kan? Balik malu, tak balik rindu. Ada Ustaz. Ada. Belum lagi yang di rumah sakit. Teman-teman nakes kita yang harus berpisah sama anak, pisah sama keluarga. Ini nakes yang baik-baik ya, abang-abang, kakak-kakak, mungkin dokter-dokter yang memang tulus lillahi ta'ala. Siapapun lah, jangan pernah merasa bahwasanya kita lah yang paling berjasa. Semua orang berjasa. Yang di kuburan pun berjasa juga. Bayangkan teman-teman, dibayar 10.000 untuk 4 orang, satu lubang. Kalau saya tukang gali kuburnya 10 cm ya saya gali kan. Ya kan? Luar biasa tuh. Masya Allah, ini
layar LCD sudah warna ungu semua Ustadz, tapi tak masalah asal bisa ikut SMK walau hanya bisa dengar suara Ustadz saja nggak apa-apa. Masya Allah. Semoga nanti Allah datangkan orang-orang baik, diganti handphonenya lebih baik nanti. Kalau nggak bisa handphone, telepon umum lah gitu. Susah sekali. Jadi bisa dipikir. Yang pakai koin. Diganti layarnya pakai LCD sekalian, TV 32 inch. Oh, luas kakak nonton SMK. TV Android kan ada kan sekarang kan? Oh, jadi kakak kalau ngangkat telepon tuh langsung pakai itu, halo gitu. Biar senyum, biar nggak terlalu ini. Jadi abang kakak yang baik, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah pengen sekali memudahkan urusan kita. Tapi banyak manusia memilih jalan yang sulit. Apa yang membuat dia dapat jalan yang sulit? Pelit. Nah, maka Allah lebih puas pakai layar tancap Ustaz. Masya Allah. Ya, mantap kalau bisa gitu. Tolong difotokan, posting nanti, mention ke Instagram saya mau nengok mana yang katanya nonton di halaman rumahnya pakai layar tancap. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, 1 2 3. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Apa endingnya Allah bilang? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dijadikan Allah bersifat lemah. Sudah tahu Allah kita tuh lemah, maka dikasih jalan yang mudah. Coba ulang. Sudah tahu Allah kita itu lemah, maka dikasih jalan yang mudah. Lemah manusia tuh, makan harus dikunyah dulu, nggak bisa cuma ditengok langsung kenyang, nggak bisa. Betul enggak? Kalau nengok minuman ditengok, ya enggak bisa, dia harus diminum, dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Baru terasa. Dari tadi terdiam ya minum tuh, tidak pindah, tetap harus diambil. Rezeki harus dijemput. Enggak semuanya punya level rezeki diantar. Imam Malik diantar rezekinya sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jemput rezeki. Dua-duanya guru murid, sama-sama baik, sama-sama benar. Imam Syafi'i bilang rezeki harus dijemput, sebagaimana burung keluar dari sangkar. Imam Malik bilang yang lain. Imam Malik bilang, kalau memang itu rezekimu, walaupun kau tidak kemana-mana, dia akan datang menghampirimu. Oh, tidak bisa gitulah guru, kata Imam Syafi'i. Ngapa pula tidak bisa? Bisa lah. Oke, kita buktikan. Nah, Imam Malik diam di tempatnya, ngajar, taklim. Imam Syafi'i berjalan. Nengok ada anggur. Wah, kata Imam Syafi'i, itulah ya, guru saya mengatakan ayah atau orang tua itu ada 3. Orang tua itu ada berapa? 3. Yang disebut orang tua itu, orang tua yang satu, yang pertama yang melahirkan kita, itu orang tua kita. Ayah ya, maksudnya definisi father. Nah, saya tidak enak nih ngomong gini ya. Jangan antum ini efek kamera ya, jadi nampaknya kayaknya tangan kiri. Saya pakai jam tangan tuh di tangan kanan. Jadi memang kalau mau tahu patokannya, saya pakai jam tangan di tangan kanan. Jadi kalau nengok saya minum pakai tangan kanan. Kalau mau tengok tuh di YouTube ya. Dah, ayah itu adalah yang spermanya, dari spermanya kita ada. Wasilah spermanya. Ayah. Yang kedua, yang menikahkan kita dengan anak perempuannya. Siapa? Bapak mertua. Jadi bapak kita kandung, yang kedua bapak mertua. Yang ketiga, yang disebut dengan apa? Ayah, disebut ayah atau orang tua yang memberikan kita ilmu, guru. Makanya di pondok kita
kita ada istilah kiai santri. Kiai itu bukan ustadz dan jamaah, bukan. Kiai santri adalah ayah dan anak. Nah, ini konsep kiaiship. Dan itu hak. Imam Syafi'i walaupun pintar luar biasa, cerdas hebat, tapi gurunya Imam Malik dianggapnya sebagai ayah. Nah, maka anak-anak di pondok ini tidak boleh manggil saya Ustaz Lukman. Tidak mau. Anak-anak manggil saya apa? Ayah Man. Nah, biar ngajarkan kepada masyarakat, kirim sinyal seorang kiai pengasuh itu adalah ayah. Jadi anaknya Ariza saya anggap seperti anak saya. Waktu Kiram berangkat ke Gontor, saya yang nangis. Ngapa? Ngerasakan saya, alah aku pisah sama anak aku lah rasanya. Tapi insya Allah saya bilang di sana tuh bukan padang pasir kayak Nabi Ismail ditinggalkan Nabi Ibrahim. Sana ada telepon, sana ada WA. Dia insya Allah dijaga Allah di sana. Tinggal ayahnya aja. Ada masuk pondok juga kan ayahnya, pondok tani. Dah. Sama-sama anak pondok sekarang. Satu pondok Darussalam, anaknya pondok tani, ayahnya pondok tani. Anaknya Arizal, saya anggap anak saya. Tapi istri Arizal bukan istri saya. Ambil seorang itu. Saya cuma ngambil anaknya ya kan? Misalnya Maryam ketemu sama saya, anaknya Ustaz Rizal. Ya kan? Ayaman, salam sama Ayaman. Nah. Assalamualaikum sayang, assalamualaikum. Nah. Gitu kami diajarkan oleh guru-guru kami. Jadi kiai itu ayah. Kalau marah berarti sayang. Kalau dia diam ya, tidak ditegurnya kita. Saya di pondok ini dipanggil sama anak-anak tuh ayah man. Ke rumah ayah man, salam sama ayah man. Kan antum yang tua-tua ya kasih ampau kemarin kan. Masih ada angpaunya nih. Nah. Semua kasih 5.000. Saya bilang 5.000 jangan tengok nih. 5.000 ini ada Kiai Haji Idam Khalid nih. Alumni Gontor. Betul lah. Pahlawan nasional. Jadi konsep kiai santri itu ayah dan anak. Ayah tuh mikirkan anaknya nanti rumah di mana, yang pengantin baru nanti nginap di mana, mau sudah berkeluarga tinggal di mana. Nah, itu ayah Rizal sedang mikirkannya. Bikinkan sapinya, bikinkan ayamnya, bikinkan telurnya, semua berpikir ini untuk anak cucu keturunan kita. Jadi konsep kiai itu adalah ayah dan anak. Jelas ya kira-kira ya, bukan ustadz dan jamaah. Jadi definisi anak itu ya disayang, didoakan. Kalau melenceng ya ditegur. Kalau baper-baper berarti tidak paham konsep ayah dan anak. Nyambung nggak kira-kira? Walaupun mungkin secara umur antum lebih tua dari saya. Misal contoh, saya tidak bilang tua lah ya, senior gitu. Kan nampak nih muka-muka yang dah senior di sini nih gitu. Ngapa pada cium tangan? Ayah. Guru tadi itu, yang ketiga kan? Ayah kandung, ayah yang menikahkan, ayah mertua, sama guru. Nah, Imam Syafi'i menganggap Imam Malik itu ayahnya. Karena dia kerja, dapat upah berupa anggur, dia bilang aku mau bawa ke ayah, mau bawa ke guru, sambil ngasih tahu fatwaku benar, gitu loh. Nyambung nggak? Apa fatwanya dia tadi? Fatwanya Imam Syafi'i apa? Kita kalau mau dapat rezeki harus jemput, harus keluar. Datang dia dengan semangat, namanya juga anak-anak ya kan? Bawa kasih guru, ayah gitu. Nih dapatnya kurma. Makan satu, bismillah, ketawa. Makan lagi, senyum. Makan lagi, ketawa. Pas kenyang, alhamdulillah. Guru kata Imam Syafi'i, nih aku mau kasih tahu fatwaku benar. Apa fatwamu kata Imam Malik? Iya, kalau mau dapat rezeki harus keluar. Aku tadi keluar habis sholat subuh, aku keluar mencari kebun anggur yang terbaik. Aku bekerja di sana membantu pemilik kebunnya, lalu dia memberikan upah kepadaku berupa sekeranjang anggur. Dan aku bawa kepada engkau dan aku tunjukkan bahwasanya apa yang aku lakukan itu benar. Imam Malik ketawa. Kenapa engkau ketawa? Aku juga benar kata Imam Malik. Loh, maksudnya? Iya. Apa yang aku katakan pada engkau tadi pagi? Kalau memang rezekimu
maka dia akan datang menghampirimu. Aku tidak kemana-mana, wahai Syafi'i. Dari pagi sampai sore ini, aku di sini saja mengajar, menyampaikan ilmu, membesarkan agama Allah, memuji namanya. Dan aku memang dari tadi pengen makan anggur. Sekarang anggur itu datang di hadapanku, engkau yang mengantarkannya. Ketawa dua-duanya pelukan. Beda pendapat tapi tidak berkelahi. Beda pendapat tapi tidak debat. Orang pintar. Kalau yang beda pendapat suka berdebat itu jahil murakkab. Nyambung? Kata di bawah tempurung, sama-sama bodoh, udah titik. Jelas nggak? Jelas nggak? Orang pintar, Imam Malik sama Imam Syafi'i, pintar, mana mengalahkan ilmunya, masya Allah. Beda pendapat, tapi tidak debat. Coba tengok, apa yang dikedepankan? Akhlak. Orang hari ini beda pendapat, berkelahi, betul tak? Berantem, caci maki, nulis caps semuanya, ditepalkan lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, terakhir baca ulang ayatnya. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Bapak Ibu, orang yang tidak ingin hartanya dinikmati oleh diri sendiri namanya apa? Syuh. Alif lam sya ha kecil. Asyuhu. Pelit, kuadrat. Dia tak pengen mobilnya dia pakai, akhirnya minjam mobil orang. Lucu. Aduh, agak pusing pala Batman. Daya teman-teman ya. Jadi tadi ayah itu ada 3 yang melahir, wasilah kita lahir, ayah kandung, ayah mertua, dan guru. Orang yang mengajarkan kita ilmu itu ayah. Doakan, minimal itu. Kalau antum tidak bisa balas dengan melayaninya atau menghormatinya, ya, minimal doakan beliau. Al-Fatihah gitu. Itu kenapa saya selalu kata guru saya, nah, waktu Kiai Syukri meninggal teman-teman, terus terang saja, saya tuh sampai drop badan saya, nangis tak berhenti, sedih gitu ya. Kok udah cerita, aduh, ini mau ngomong ini ya nih, sampai sekarang saya masih baca bukunya, nengok fotonya. Ayah ideologis, orang yang mengajarkan saya banyak ilmu, mengajarkan saya keteladanan, dan keteladanan itu semakin saya rasakan walaupun beliau sudah tidak ada gitu, fisiknya jauh kan di Ponorogo sana. Tapi bagi saya itu ayah saya gitu. Kiai Hasan, Kiai Akrim Mariat sekarang, Kiai Amal, itu ayah-ayah saya semua, kiai-kiai saya sekaligus orang tua saya gitu. Jadi malulah masa anak datang tidak bawa apa-apa. Itu saya sering bilang sama dia bawa sesuatu dia. Innalillah. Pimpinan Pondok Gontor 2 meninggal jam 6 pagi siapa? Hah? Innalillah. Masya Allah, tabarakallah. Sakit ke? Ustaz Hudaya itu, Masya Allah, orang baik. Pimpinan pondok, ayahnya Bunda Umum. Bunda Umum dulu sempat dipimpin sama beliau. Mudah-mudahan dengar. Ustaz Hudaya wafat. Kita salat jenazah ya. Oke, Insya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah syahid, Insya Allah syahid, Insya Allah husnul khatimah. Orang baik, Masya Allah. Sebudaya tuh lembut, baik sekali. Masya Allah. Insya Allah yurzakun. Meninggalnya dikasih rezeki sama Allah, kuburannya dilapangkan, amal solehnya jariyahnya ngalir, santrinya banyak, ribuan santri beliau tuh. Insya Allah kita doakan guru kita Ustaz Hudaya, ayah kita diwafatkan Allah husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita pun nanti menyusul dalam keadaan yang husnul khatimah juga. Al-Fatihah.
Amin Allahumma amin. Teman-teman, berita kematian semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin depan mata kita, dan tidak sedikit yang meninggal itu adalah orang-orang yang kita kenal. Ini pelajaran mahal sekali untuk kita, untuk semakin semangat dalam beramal soleh, semakin semangat dalam berbagi, semakin semangat menolong orang, semakin semangat minta ampun, semakin semangat bertaubat. Apalagi di bulan Dzulhijjah, perbanyak zikir, perbanyak taubat. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa Arafah. Semoga dosa kita di masa lalu dan dosa di masa akan datang diampunkan. Siap-siap ya, nanti tanggal 19 Juli insyaallah itu 9 Dzulhijjah kita puasa Arafah. Semua internal pondok wajib puasa ya. Itu bertepatan juga hari Senin. Nanti bila perlu Sa'adiyah dan kawan-kawan masjid siapkan sahur bersama. Saya sangat rekomendasikan kita bikin sahur untuk internal pondok, sahur bersama, lalu mungkin nanti buka puasa bersama insyaallah ya. 9 Arafah. Insyaallah teman-teman semuanya, semoga yang wafat-wafat, yang meninggal dilapangkan Allah kuburannya, diampunkan dosa-dosanya. Keluarga-keluarga terdekat yang sudah meninggal kita doakan juga semoga segera dilapangkan kuburannya, diampunkan semua dosa-dosanya. Salah satu pintu Allah bisa bertemu dengan beliau adalah wafat. Insyaallah nanti kita akan kumpul juga nanti di padang mahsyar, kumpul juga nanti di alam akhirat insyaallah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Abang kakak doakan saya ya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga, doakan semoga selalu sehat dalam taat, semakin bahagia, semakin bertakwa. Doakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa saya sekeluarga juga, dan Allah jauhkan dari berbagai macam fitnah. Minta betul doanya dari abang kakak semuanya untuk saya sekeluarga, semoga bisa istiqomah juga seperti abang kakak semuanya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa abang kakak masih ada waktu untuk berkurban, silakan berkurban di Baitul Mal Munzalah Indonesia. Insyaallah kita pilihkan sapi dan ekor kambing yang terbaik. Semoga kita semuanya dibukakan pintu rezekinya, dibukakan pintu keberkahannya. Yang sedang sehat semakin taat, yang sedang sakit semoga diampunkan Allah dosa-dosanya dan diangkat penyakitnya beserta dosa-dosanya. Jazakumullah khair. Nonton terus SMK Bang Kakak, jangan lupa ya ikut bagikan. Nanti ada grup Telegram ya, atau grup WA, grup Telegram namanya Santri SMK ya. Nanti silakan join, di situ ada resume, ada ayat-ayatnya. Berkumpul bersama saudara seiman, saling menguatkan, saling menasihati, saling mendoakan. Insyaallah kita semuanya saudara ya, satu ayah, satu guru, satu ilmu, satu nabi. Kita semuanya adalah saudara. Abang kakak, kita semuanya saudara sampai surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.